Gabut. Dia ngambil. Stella, kamu gabut. Di kenalar ya? Iya, kenalar. Jadi nalar dan nalar itu yang dipakai di Iya, betul, real betul. life sebenarnya. Gokil. Gokil sih. Selamat kalian para calon maba. Beban kalian berat. Minasan, konnichiwa. Apa kabar? Salah matematika. Lip sync. Oke. Kembali lagi bersama Jerome dan Farhan. kali ini kita sudah mendapatkan soal tes matematika penalaran. Ini SNBT gitu ya. Ya, SNBT buat 2023. Jika aku lihat soal-soalnya ini kayak agak panjang Ya, dan panjang. kayak butuh. Pahamin dulu soalnya, Iya, baru gitu. kita bisa kerjain. Jadi bener-bener ini kayak nggak ada rumus cepetnya gitu Ya, ya. Bukan harus sesuatu yang bisa super-duper rumus cepet. teliti lah. Makanya itu kita harus paham konsep terlebih dahulu. Oke, kita akan kerja bareng-bareng dan membahas. Let's go. Ella, Evri, dan Ali memainkan sebuah permainan dengan bola. Aturannya adalah bagaimana karena harus memainkan dengan baik. Oke. Ini soalnya panjang ya bahasanya. Berarti kita harus ada kemampuan untuk tahu intinya gitu. Ya, Langsung ambil intinya. karena waktunya juga dikit kan. Nah. Soalnya aja gue nggak paham jujur. Oh, yang D. Ini caranya bisa lihat Ella doang sebenarnya. Kan terakhirnya 24 bola semuanya. Ya kan? Pertama kan Ella 29, ya kan? Terus si Ella kalah, berarti dia harus ngedobelin kan? Berarti dia jadi kurangin 11 sama kurang 12. 23 kan? Berarti jadi 6. Terus di 2 round berikutnya dia menang harus Menang lagi. kali 2 kali 2. 12 kali 2 24. Iya kan 24 bola terakhirnya mereka semua. Oh iya ya, terakhir 24 Iya kan? iya. Jadi tinggal cari yang mana yang 24. Iya, Hasilnya si Ellanya. berarti harus lihat dari pilihannya dong. Dan pilihannya paling cepat. Kalau cara dari aslinya jujur nggak tahu. Kalau cara aslinya ya. Terasanya bisa gini. Gimana? Misalnya kan awalnya X, Y, Z. Habis itu Oh, berarti bikin X perlawanan min Y min Z, ini jadi 2Y, 2Z. panjang. Kayak gitu-gitu. Harus Panjang banget. Panjang. Bertipsnya ya. Kalau udah mentok lihat dari sini sih. Lihat dari ininya, pilihannya. lebih cepat. Kacau. Susah banget teman ini. Susah. Oke, next. Diketahui angka tersebut dari sebuah bilangan 3 angka dengan 2 lebih dari angka satuannya. Diketahui angka tersebut dari sebuah bilangan 3 angka 2 lebih dari angka satuannya. 2 lebih dari angka satuannya. Oke, satuannya udah ketemu. Angka satuannya doang ya? Bentar, ini maksudnya gimana? 3 angka adalah 2 lebih dari angka satuannya. Angka ratusannya? Angka ratusannya. Oh, berarti angka paling depannya itu lebih. Angka paling depannya itu 2 lebih dari. Oh, jadi misalnya depannya 3, belakangnya 1 gitu. Ya, Oh, berarti 1 kurang 3, 11 kurang 3, 8. 8. Jadi kalau misalnya mau dibikin matematikanya, kalau misalnya ada bilangan A, B, C nih Han, ya kan? Ini bisa sebenarnya 100A tambah 10B tambah C, Iya. ya kan? Berarti kalau CBA itu adalah 100C tambah 10B tambah A. Ini kalau dikurangi berarti kan habis ini ya, Iya. B-nya. Tinggal 100A kurangi A, 99A dikurangi Minus 99 C. C. 99A minus C kan? Tadi kan A itu kan 2 tambah C. Ya. Jadi 2 tambah C minus C. Coret C-nya. Jadi 99 kali 2. Jadi selisihnya pasti 99 kali 2 ini. Kita carinya cuma yang 98. satuannya doang, yaitu Satuannya kan 8. Nah. Oke, next. Dalam suatu acara terdapat permainan memutar sebuah roda yang memiliki bagian dengan warna berbeda-beda. Oke, Oh, ini ceritanya berbeda-beda. ceritanya. Seorang tamu memutar panah yang dapat berhenti di sembarang bagian roda. Itu didapat 12/3 bagian hitam. 12/3 hitam. Seperempat bagian warna merah. Oke, Ini tinggal ini tinggal disamain Samain. penyebutnya 32. di orange ya. Hitam 12/32, merah muda 4/32, hijau 14/32, orange 2/32. Wah, ini menarik nih soal selanjutnya. Oke. Aduh, ini baru nih. Ini biasanya kalau aku lihat soal kayak gini aku skip. Karena akan makan waktu pasti. Iya, betul. Mending kerjain soal yang gak ada gambarnya. O dan K, L, M, N, O, T. Kalian bisa bangun. Susah dibangun. Banyak yang dibangun sana kenapa sekarang? Pasti K duluan dong. Ya, K duluan. K duluan 3 bulan. 2 bulan. Terus LNP. Ini bisa bangun bareng-bareng gak sih? Oh, iya bisa. Hah? Bisa. 3 tambah 8 tambah 6 berarti. Iya, 11 tambah 6, 17 nggak ada 17. Oh, 16. Karena gini, karena kan kita bangun K dulu. Oke, bangun K dulu. Nah, kita bangun L habis itu sambil bangun N sama P. Iya. Pada saat L belum selesai, N sama P udah selesai, kita sambil bangun O. Oke. Kan bisa 1 bulan. O kan 6 bulan. Oh, 6 bulan.
karena kita bangun L itu 8 bulan, sedangkan Oh, N itu 7 iya, iya. bulan, sisihnya kita taruh di O. Berarti kita bangun M terakhir. Jadinya Berarti jadi 5 bulan. 7 tambah 3 tambah 6 ya? 16 bulan, bener. 16. Iya. Bener, iya. Mikir sih. Wah, ya bener juga ya. Simple tapi mikir. Seru. Salsa dan Kila berada di tepi jalan yang berlawanan arah. Lawan arah. Nah, jawabnya sama-samaan. Penyeberang. Oh, di tepi jalan yang berlawanan arah. Oke. Mereka bertemu pertama kali pada jarak 800 meter dari tepi jalan di mana Salsa mula-mula berada. Mereka Oke. bertemu. Oke. Setelah itu mereka bertemu untuk kedua kalinya 200 meter dari tepi jalan Bentar, bentuk Di mana? jalannya gimana? Kila mula-mula berada. Maka lebar jalan tersebut adalah Jadi ini jalan ya. Salsa dan sama berada di Kila tepi tuh- jalan yang berlawanan arah. Ini kan jalan nih. Jalan. Jadi Salsa Berarti Kila Di sini mereka ini jalan kan? tek-tek gitu. Oh, aku ketemu 2200. Ada nggak? Anjir ada. Oke. Kasih gambar kali ya yang beda. Yuk. Ini aku di kirinya tuh misalnya salsa, Salsa. yang satu lagi aku taruh Kila Kila. warna ini. Nah kalau salsa itu dia jalannya itu udah 800. 800 awal ya. Ya. Nah terus dia ketemu sama Kila itu di X. X benar. Maksudnya jarak. Ya. Kilanya X. Nah terus aku kasih kecepatan. Aku bandingin pakai waktunya, pakai rumus fisika S sama dengan V kali T. Ya. Karena kecepatannya sama, berarti nanti bisa coret. Oke. Nah untuk yang si salsa dulu, berarti salsa itu kan jaraknya 800 sama dengan kecepatannya itu V1 Itu dikali waktu. Ya. Terus Kila itu dia jalannya X sama dengan V2 dikali waktu. Ya. Kita bandingin, T-nya coret. Coret. Nah, berarti kita dapat perbandingannya nih. Oke. 800 per X sama dengan V1 per Ya, V2. ya. Terus kita bikin pas jalan yang kedua. Jalan yang kedua berarti kan dia tadi katanya ketemu di 200 ya. Bayangkan di sini nih. 200 misalnya. Nah, berarti si salsa tadinya udah jalan 800 ditambah X Tambah 200. tambah 200 Ya. sama dengan V1 kali T juga. Yes. Nah, terus si Kila itu jalannya X ditambah 800 ditambah totalnya. total jalan kurangi 200 berarti Iya, totalnya kan 800 tambah X. tambah X Oke. kurang 200 sama dengan Dengan V2 V2 kali T. kali T. Yang atas itu berarti jadinya 1000 plus X. plus X sama dengan V1 kali T. Yang 2 itu 1400 plus 2X plus 2X sama dengan V2 kali T. Tinggal samain sama Iya. yang atasnya ya. V1 V2 nya kan udah sama nih. Iya. Plus 1000 X plus X per per 1400 plus 2X 2X sama dengan 800 per X. 800 per X. Tinggal selesai nih. Nih, X sama X sama dengan 1400. 1400. Jadi totalnya Nah, karena X nya 1400 tadi di sini, ya udah 1400 tambah 800. Jadi 2200. Wah, gokil sih ini. Goks. Gokil. Gokil sih. Selamat kalian para calon maba. Cobaan kalian berat. Suatu Oke. perusahaan ingin menguji produk pembersih lantai yang terdapat dalam 3 varian konsentrasi yaitu rendah, sedang, pekat. Produk dengan konsentrasi sedang harganya 50% lebih mahal dari harga. Lebih mahal Waduh. dari konsentrasi rendah. Wah, ini kayak berarti kita jadi ibu-ibu. Mana nih yang kita beli? Mana nih yang paling efektif ya? Produk dengan konsentrasi pekat isinya 2 kali dari isi produk konsentrasi rendah dan harganya 30% lebih mahal dari produk sedang. Kali. Berarti kualitasnya itu kita bisa bilang yang paling worth it lah ya. Iya, yang paling worth it Jadi dengan harga sama isi. Iya. Nggak boleh cuma isi, nggak boleh cuma harga. Iya. Wow. Kita bisa misalin rendah, misalnya isinya 10, harganya 10.000. Iya. Nanti kita bandingin. Benar. Kalau sedang harganya itu Berarti ya, 15.000, sedang itu 15.000. sedang 15.000 15.000 isinya 80% dari yang pekat. pekat. Pekat kita nggak tahu, Bang. Pekat itu berarti 2 kalinya rendah kan? Jadi Iya, pekat iya. itu 20. 20 itu Berarti 80%-nya. iya. 16 berarti. Sedang itu 16. Sedang 16 ya. Pekat itu Harganya harganya 1,3 dari sedang. sedang. Berarti yang paling murah itu sedang ya. Iya. Paling worth it sedang, habis itu pekat, habis itu baru rendah. Ya. Ini gila sih Han. Dan harus dibagi lagi setelah. Jadi Iya. harus
baginya kan lama lagi ya. Iya, iya. Nggak yang simple gitu. Tapi menurutku soal-soal kayak gini nih yang justru kepake Betul. di real life. Ya di real life. Rumusnya itu tinggal bagi kali tambah. Intinya gimana kita nyelesain soal ini. Benar. Lebih ke nalar ya. Iya, ke nalar. Jadi nalar dan nalar itu yang dipakai di Iya betul. real betul. life sebenarnya. Setuju. Oke, nomor 10. Oke, nomor 11 ya. Sekarang kita jadi tukang kapal. Diketahui suatu kapal bocor berjarak 50 km dari pelabuhan. Oke, bocor jarak 50 km dari pelabuhan. Sehingga air masuk ke kapal dengan kecepatan 2 ton per 5 menit. Kapal akan tenggelam jika sudah masuk 90 ton air dalam kapal. Sedangkan pompa di kapal dapat menyedot 12 ton air per jam. Oh, berarti gini. Berarti air masuk itu kan 2 ton per 5 menit. Berarti kali 12 ya. 24 ton per jam masuknya. Ya. Pompa itu bisa ngeluarin 12 ton per jam. Jadi 12 ton per jam bisa masuk. Ya. Maksimal itu kan 90 ton. 90 bagi 12 dong. Waktunya yang dibutuhkan. Berarti 7,5 jam nih. Waktu yang maksimal. Maksimal 7,5 jam, 50 km. Berarti tinggal 50 bagi 7,5. 20 per 3 km per jam. Iya, 20 per 3. Ya. Menarik. Nah, ini seru sih ini. Ya. Seru. Oke, berikutnya. Stella memiliki satu kantong makanan yang berisi kacang atom. Waduh. Kemudian Stella mengambil 50 butir kacang atom secara acak Dan memberi tanda. titik merah pada setiap kacang atom sebelum masukkannya kembali ke dalam toples. Gabut nih Stella nih. Gabut. Dia ngambil. Stella, kamu gabut. Setelah itu Stella ngambil lagi 50 butir. Secara acak dan 10 diantaranya memiliki tanda titik merah. Kebetulan kondisi ideal, maka perkiraan banyaknya butir kacang atom yang bilang. Awalnya ngambil 50 per dikasih titik semuanya dikembaliin. Terus Stella ngambil 50 lagi secara acak dan 10 diantaranya memiliki tanda titik merah. Berarti itu 20% ya? Ya. 20% ya titik merah. Jadi sebenarnya idealnya ya tinggal berarti 50 tadi yang itu adalah awal. 20%. Ya. Jadi secara ideal 50 pertama yang ambil itu juga 20%. Iya. Oh iya 20%, Iya kan? 50. Jadi 50 awal tuh bisa dibilang 20% doang. Jadi Iya, 50 kali 5, Iya, 250. Gila sih ini. Apa ya ini kayak nggak diajarin di sekolah ya? Kayak bukan sesuatu yang diajarkan gitu loh. Iya. Kayak harus nalar sendiri. Harus banyak latihan sih. Semangat nih. Harus banyak latihan. Oke, next. Pak Jinto. Bertemu dengan seorang penipu di jembatan. Wow. Penipu tersebut berkata bahwa ia bisa mendapatkan gandangan uang. Oke. Syaratnya hanya dengan melewati jembatan tersebut. Jadi setiap kali menyeberangi jembatan, uang Pak Jinto akan bertambah. Akan tetapi sebagai gantinya, Pak Jinto harus memberikan uang sebanyak 200.000. Setiap kali uangnya tidak bergandakan. Oke, ini ya, apa namanya, kontribusi lah. Ternyata setelah menyeberang jembatan sebanyak 3 kali, uang Pak Jinto habis. Maka banyaknya uang yang dimiliki Pak Jinto mula-mula. Oke, misalnya awalnya X, berarti sekali nyebrang 2X dikurangi 200.000. Oh jaraknya nggak dihitung ya? Aku masih kayak terbayang salsa kila. Kali 2 lagi, 4X min 400.000 dikurangi 200.000 lagi. Jadi Ya. 4X min 600.000. 16.000. Terus sekali lagi di jalan kan, 8X Dikali. min 1,2 juta min Dikurang 200.000. 2.000, Jadi 8X min 1,4 juta. 1,4 juta. Ya. Sama dengan 0. Berarti 8X sama dengan 1,4 juta. X sama dengan 1,4 dibagi 8. 14 bagi 8. 175. 175. Iya. Ini masih lebih mending. Ini mending. Ini masih mending. Masih bisa dibahas sama matematika. Ya. Yoshi, Kala dan Zain. Wah, Wandi nih. Boleh. Akan membagi beberapa kue dengan perbandingan 9 banding 8 banding 7. Oke. Secara berurutan sesuai nama. Kemudian Kala mengajak mereka membagikan kue-kue itu lagi dalam perbandingan 8 banding 7 banding 6 secara berurutan sesuai urutan nama. Yang akan mendapatkan kue lebih banyak dari sebelumnya dan yang akan mendapatkan kue lebih sedikit dari sebelumnya jika perbandingannya berubah. Oke. Yang akan mendapatkan kue lebih banyak dari sebelumnya dan yang akan mendapatkan kue lebih sedikit dari sebelumnya. Siapa yang bakal lebih sedikit sampai bakal lebih banyak dari yang awal? Oh itu pertanyaannya. Berarti kata-kata ini nggak ada artinya ya? Ya itu. Itu pertanyaannya. Jika perbandingannya berubah. Perbandingannya berubah tuh dari 9 banding 7 jadi. Oh jadi ini nih. Dia Iya. menyibukkan baca. Menyibukkan, iya. Iya. Oke, ini kan Y banding K banding Z itu kan awalnya 9 banding 8 banding 7. Iya. Terus jadi 8 banding 7 banding 6 kan? Iya. Nah, kalau perbandingan berarti Y awal itu kan 9 per tambah semua. Iya. 24 kan? Y setelahnya itu 8 per 21. Iya. Ya kan? Nah, ini kita kali silang aja atasnya. Kali silang atasnya. Yang ini 21 kali 9 itu adalah 189 kan? Terus 8 kali 24 itu 192.
Jadi lebih gede ini kan. Jadi Yoshi makin gede. Kalau si K ini kan 8/24. Kan 8/24, setelah itu jadi 7/21. Sama dong. Iya. Ya kan? Jadi K ini nggak berubah. Sama 3 ya. Sama-sama 3. Yang Z itu 7/24 jadi 6/21 kali silang. Yang ini jadi 147 ya. Iya. Yang ini jadi 144. Jadi si Z itu makin kurang, dikit. iya. Bener-bener gak ada rumus tetapnya ya. Iya. Bergantung setiap soal itu. Bahkan kita bisa salah paham sama soalnya. Bener. Next. Pada pemilihan kepala sekolah yang baru, sebanyak 1.320 suara diberikan untuk 5 kandidat calon kepala sekolah. Diketahui selisih pemenang atas keempat kandidat lainnya adalah 19, 33, 48, dan 65. Oke. Jumlah suara terendah yang diterima kandidat adalah Selisih pemenang atas. 232. Gimana? Gimana? Ini kan selisihnya yang diketahui. Berarti misalnya yang tertinggi itu X. Iya gak? Berarti yang kedua tertinggi X min 19. Iya. Berikutnya X min 33. Berikutnya X min 48 dan X min 65. Ini tambahin aja semuanya. Iya. Totalnya kan? Total. Jadi 5X minus ini 165 sama dengan 1320. Udah. 5X sama dengan berarti dapat X-nya tadi kurang 65. 485. X-nya itu tadi 297. Kurang 297 65. dikurangin 65 yang paling ini. 232. Box. Oke, next. Perhatikan kotak berikut. Wah, ini enggak ada soal ceritahan. Oke. Jika jumlah bilangan dari masing-masing baris, kolom dan diagonal adalah sama. Sudoku. Wah, Sudoku ini. makanya dari A plus B adalah A plus B. Berarti yang kotak-kotak ini bebas kita isi apa aja ya? Tapi kan ada jumlah bilangan dari masing-masing baris, kolom dan diagonal sama. Berarti kotak ini harusnya ada bilangan nggak? Mau kita bisa isi bebas atau enggak? Harusnya ada bilangan. Kayaknya bisa pakai ini deh, Han. Yang bawah kanan itu kita kasih C coba. Sini C, ini X, misalnya gitu ya. Nah, dari sini kita langsung ketemu X-nya berapa. Karena 20 tambah X tambah 12 sama dengan X tambah A tambah 18. Ya, garis yang ini. Jadi X-nya coret nih. 32 sama dengan A tambah 18. A sama dengan 32 dikurang 18 yaitu 14. Hanya udah dapat. Hanya dapat nih. Oke, berikutnya buat temuin B, kita pakai yang ini ya. Jadi diagonal yang ini 20 tambah 14 tambah C sama dengan B tambah 18 tambah C. C-nya coret. C-nya coret. Set. Jadi B sama dengan 34 dikurangi 18 yaitu 16. Iya, 16 ditambah 16 tambah 14. 30. Ini kalau under pressure nggak bisa nih. Ya, Susah sih. ini bukan maksud menakut-nakuti ya. Bukan maksud menakut-nakuti, tapi emang kalau soal ujian seperti ini, kalau kan kita bukan menteri pendidikan, kita yang membuat soal. Kalau soalnya kayak gini rada sulit sih untuk dikerjain dalam tekanan waktu. Bener. Karena idenya nggak langsung muncul. Iya, kayak harus dipikirkan terus-menerus gitu. Oke, soal terakhir. Sebenarnya masih banyak ya soalnya. Sebenarnya masih banyak. Oke, nomor 22. Diberikan angka 5, 1, 7, 8 akan disusun menjadi beberapa bilangan genap yang terdiri dari 5 angka. Oke, 5 angka. Ya, akan disusun menjadi beberapa bilangan genap. Angka puluhan pada bilangan genap 5 angka terbesar yang terbentuk adalah angka puluhan pada bilangan genap 5 angka terbesar yang terbentuk. Udah, nemu. Kita bikin bilangan genap dari 5 angka itu. Terus yang terbesar dari genap itu berapa? 8 dong. 8 itu pasti 8 paling kiri kan? paling kiri. 6 paling kanan. 6 paling kanan. Habis itu tinggal urutannya paling gede. 7. 7, 5, 1. 7. Angka puluhannya 1 dong. Puluhan loh. Ini kan ribuan. Oh iya. Nah. Oke, satu lagi karena Satu ini lagi deh. cepet. Nomor 23. Jika sisa hasil bagi dari satu kuadrat oleh 10 adalah n. Ini rumus n kuadrat apa deh? N plus 1 per 6 kalau nggak salah. Sisa dibagi 10 itu angka satuannya Han. Satunya 5 weh. Kenapa 5? 2022 kali 2023 kali 4025 kan? Iya, bagi 6 kan? 2022 bagi 6 kan bisa. Ganjil tuh, 337. Ini ganjil kali 5. Berarti angka belakangnya 5. Genap berarti. Dibagi 10. Iya. Berarti sisanya 5. Iya. Iya. N-nya 5 kali 5 25. Iya, 25.
Berarti kita harus tahu kalau misalnya dibagi 10, sisa N itu adalah satuannya Iya, sebenarnya. iya. Iya. Kayak 25 bagi 10, sisa 5. 36 bagi 10, sisa 6. Jadi sisanya adalah satuannya, guys. Jadi kita tinggal cari satuannya dari penjumlahan ini. Tapi untuk tahu satuannya, kita harus tahu rumusnya. Jadi kita benar-benar harus menghafal semuanya. Menguasai semuanya. Iya, tadi aku kalau nggak tahu rumus awalnya, udah. Teman-teman, pejuang SNBT, semangat semuanya. Harus banyak persiapan ya. Ini harus banyak latihan karena nggak ada rumus pastinya dan variasi soalnya bisa banyak banget. Jadi teman-teman benar-benar harus paham konsep dan mungkin hafalin rumus-rumus dasar ya. Perkuat lagi rumus-rumus dasarnya. Tapi di tahunku Bang Jer, Ya. soalnya susah dan pakai rumus. Jadi udah nggak tahu rumus, soalnya susah. Yaudah gitulah. Kalau kayak gini tuh masih enak. Jadi kita nggak tahu rumusnya masih bisa kita kerjain, kita bisa ngawang-ngawang lah. Pakai logika lah ya. Ya. Oke, jadi sekian video kali ini buat semua yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Arigatou. Jangan lupa like, share, subscribe, dan share ini ke teman-teman kalian Yang supaya mau SNBT. ya, supaya lebih bermanfaat. Dan kalau misalnya banyak yang request bikin lagi dong, kita bakal bikin lagi ya. Tuh. Siap. Komen ya. Dengan soal yang lebih susah. Enggak sih. Ini masih banyak banget ya yang Yang susah. Oke. Ya, matane mantapu jiwa. Panas soalnya. Ngebul loh.